Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadu bi anna lakal hamdu. La ilaha illa antal hanan al-manan badi'us samawati wal ard. Ya jal jalali wal ikram. Natawassalu ya Allah bijahi Sayyidina Muhammad. Natawazzahu ilaika ya Rabbana bisalawati wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir ummata li nabiyina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma azbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asbir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Wasi' lana ya Allah fi darina wa barik lana fi kulli rizqina. Wasi' dara li walidayna ya Allah, darad dunya wa daral barjah wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Anjil alaihimur rahmah wal bahja was surur bifadlika ya Allah bihaqqi sayyidina Muhammad. Ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Bisalawati wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin. Salatan daimatan alaihi allati fiha kasiran fir rizqi wal barakah birahmatika ya arhamar rahimin. Ubsut rizqana ya Allah waliman anfaqa bihajal majlis waliman sadaqata lihajal majlis
waliman nafaqata lihajal majlis rizqan kasiran wa wasi'an min kulli jihatin min jami' ghaibika bi ghairi minnati makhluqatin bi mahdi fadlika wa karamika ya rabbal alamin ya mudabbiral umur dabbir lana ginaan anin nas bihaqi sayyidina wa nabiyina Muhammadin birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'al fi qulubina nuran binuri sayyidina Muhammad wa fi amamina wa khalfina wa yaminina wa simalina wa fawqina wa tahtina nuran binuri sayyidina Muhammad wa bisam'ina wa basyarina wa asabina wa lahmina wa damina wa syarina wa basarina wa lisanina wa izamina wa jildina nuran binuri sayyidina Muhammad ayyid lana ya Allah binuri sayyidina Muhammad ayyid bi kulli halina binuri sayyidina Muhammad Panad'uka ya Allah nas'aluka nuran ala kulli halina wa hayatina wa qaryatina wa biladina birahmatika ya Allah ala nuri sayyidina Muhammad bifadlika ya Allah binuri sayyidina Muhammad ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama a'idh lana wa ahlana wa dzurriyyatana ya Allah min syarri ma khalaq wa min syarri ma yaliju fil laili wan nahar wa min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wal qadari wa samatatil a'da wa dikid dunya wa diki yaumil qiyamah ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati bertabaruk kepada Syekh Abdul Qadir Jailani sampailah tabaruk kita mengambil berkah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam saluran beliau ini keberkahan bagi hidup kita, keberkahan bagi anak-anak kita, ibu bapak kita, orang-orang yang kita sayangi, siapapun mereka dan sekeliling kita. Keberkahan itu baik berupa harta benda, keberkahan berupa ilmu yang kita raih selama ini, keberkahan amal-amal kita, keberkahan jati hidup kita, bahkan keberkahan itu mengalir terus pada alam barzah kita dan akhirat kelak kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kitab Gunyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemarin tentang khotirun nafsi dan khotirus syaitan. Ya lah, apa beda khotirun nafsi? Nah, nafsun itu di dalam Al-Quran banyak maknanya, tapi salah satu yang dipahaminya adalah jiwa. Arti nafsun itu diri atau jiwa. Nafsun artinya jiwa atau diri. Nafsun itu dia 7 kualitas ibarat batu itu batu bara. Nah, batu bara ada kualitas apa? Low, ada kualitas high, ya Pak. Nah, diri kita kualitasnya kayak baju juga, ada baju KW, ada baju apa asli. Nah, ya lah macam-macamnya. Manusia semuanya asli lah. Nah, diri 7 tingkatan.
tingkatan atau 7 kualitas. Mereka membisikkan sesuai dengan kualitasnya, ya kah? Kualitas yang pertama paling uyuh nih, namanya amaratum bisu. Amaratum bisu. Wala ubari'un nafs, tidaklah aku biarkan diriku, ujar perkataan Nabi Yusuf, innan nafsa amaratum bisu, sesungguhnya diriku selalu memerintahkan untuk berbuat keburukan. Bisu, isu itu keburukan. Itu neng Nabi Yusuf melihat Juleha menggetar Yusidin, melihat Juleha tuh sampai dari atas kepala sampai ke bawahnya menggetar. Nabi Yusuf melihat. Lalu Nabi Yusuf sadar, itu ada firman Tuhan mengisahkan, andaikan bukan karena rahmat Tuhanku. Jadi ditarik Allah, lalu Nabi Yusuf dapat terhindar dari godaan Juleha. Iya, nang kisahnya ditarik Juleha tuh dari belakang tuh. Rabit di mana baju Sidin? Di belakang. Nabi Yusuf berpaling. Kenapa jadi berpaling? Itu namanya tarikan Allah. Nah, ditarik Allah, tarik belakang. Ya lah, kita rancak aja ditarik, cuma kada tahu kita. Ditarik Tuhan supaya ingat loh Tuhan, tapi karena mau boleh pulang, ya lah. Nah, itu namanya amaratum bisu. Nabi Yusuf menyebut dengan nafsu amaratum bisu 1 itu. Naik lagi kualitasnya, la uksimu, bersumpah. Tidaklah aku bersumpah bin nafsil lawamah, dengan nafsu yang lawamah. Nah, nafsu yang kedua namanya lawamah. Lawamah apa artinya? Nafsu yang sudah menyesali perbuatan buruknya. Tahu ya aku nih jar, minumannya haram. Tahu ya aku, cuma nyaman tau lah jar minuman nih jar. Nah, tapi ini sudah sadar tuh, minuman itu adalah haram. Tahu ya aku jar, apa Pip? Tidak boleh minum, tidak boleh mengambil uang, tapi ya kayak apa ya keperluan lagi jalan. Ada jo maling-maling tuh, ada jo nang paham. Hah? Tingkat lawamah tuh namanya, diri yang. Nah, ini membisikkan kepada kita nih, sudah baik bisikannya. Kalau amaratum bisu tadi itu sikat aja jar. Ah, bipai ada orang bingung burung bipai, burungnya bipai juara 1 bipai kontes. Harganya bipai sampai ratusan juta burung nih. Ada kapan burungan sini? Yalah, harga burung ini sampai ratusan juta. Kalau Palu yang melihat garbus jar, kita sikat ke malam nih jar. Nah, hati membisikkan paling sikat aja jarnya, tidur juga di rumah ya sudah. Rupanya rumah orang nih pakai loteng bipai. Naik kayak ke atas loteng tuh. Malam pas orang gak ada, naik itu loteng tuh. Pas naik ke atas loteng tuh Bipai, pas naik jalan samping rumah Bipai, samping rumah Bib, udah pakai kayak pakainya ilmu maling lah, bisa meluncat-luncat naik nih jalan dinding kah, jalan apa, maka rumah nih macam-macam ya Bipai, sabat lah kita nih bahasanya nih, banyak kan, naik tinggi juga lotengnya tuh, tingkat 2 kan rumah orang nih. Pas hendak mengambil burung, kenapa jadi orang rumah ini buka pintu, yang buka pintu Bipai bangun tidur kah orang nih atau kayak apa kah? Tahajud paloi, lempar paloi ke bawah. Pas ada pohon diikuti paloi kayak ini nah. Wah, untung mana selamat aku aja paloi. Sekalinya pulang orang tuh paloi tegang aja. Paloi garbus minta pakan dari jauh kedua nih kan garbus. Paloi seorang aja sendiri aja. Kalinya orang nih bekami di jendela masih gua. Cunjur bekami bipai. Ya Allah, Paloi Bipe ke muka Paloi merasakan air kencing Bip. Nah, ini Bipe, menyesal aku aja Paloi. Nah, nyesal aku aja, andaikan tahu tadi itu tidak kuturuti diriku. Nah, itu lawamah tuh. Kami orang Bipe. Dah, hendak bertajun kalau ketahuan orang hadangnya. Kalau bertajun nih Bipe di bawahnya aja Paloi tadi itu rasanya banyak nang duri-duri nang apa-apa tuh tadi itu. Kalau jatuh kena rumah orang di bawah bisa ketahuan orang, jadi tahan nih Paloi ya. Sudah bawa kencing, pulang tahan ya. Dah. Sampai ajan subuh. Paloi nih bedia nih menahan ini orang sudah Bipai. Ndak berani lagi Paloi membalik.
Cuma masih di pohon teh itu bang tajun kalau ketahuan orang nih kan aja biar paloi ini orang masih keluar ke masjid banyak nih masjid. Terus saya sampai pindah kakanakan pindah sekolah teguring paloi pipe mau bawa kamu ini tuh teguringnya paloi pas agak siang-siang dari kakanakan SD pindah hendak keluaran bib sekolah kalau bib siang deh aja paloi teguring paloi di atas pohon menderita ban aku jarak aku mencuruntan aja paloi dilihati paloi di bawah sekalinya sekilan aja lagi dari tanah banyak tahu aja paloi aku tajun aja aku nih sekilan dari tanah ya babar nasib juga aja paloi aduh bulik ke rumah menyesal banate lawamah tuh namanya nafsu lawamah dah aku betobat aja sudah ya karena lagi mencuri aja paloi pulang ke rumah tidur aja lagi di rumah Wipe tidur di rumah rupanya tidur nih kanuan ke apa nih begadang kalau malam tadi ke apa kelayuran ke sampai sore sampai malam tidur bangun mana kasurku aja paling hilang dicuri maling nih kasurku nih jar paling ditanya lon bini mana kasurku hilang jar anehnya rumah kunci lah itu kunci seharian naik seharian aku jadi istri palui di rumah kenapa kasurku hilang mana kasur hilang ya bini itu kasurku udah ada jar kenapa kau tidur itu udah ada jar lihat di bini ada aja bini mananya aja palui ini tertutup spray aja pak jar nang bini tertutup spray perasaan kasur hilang gara-gara apa karma gara-gara mencuri. Nah jadi orang yang suka mencuri itu tabulik juga hanya akhirnya perasaan hatinya kayak kasus paloi itu naik malhamah itu perasaan diri jiwa ingin berbuat baik 3 sudahlah bila bagus 3 ini naik lagi namanya mutmainah kawa menjalankan aku sudah mau sembahyang aja sudah malhamah nanti sembahyang, nanti tidak, nanti sembahyang, nanti tidak. Naik. Sudah kawa mengerjakan 5 waktu total, kawa sudah sembahyang, ingat lon Allah ke majlis ta'lim, mutmainah namanya. Jadi pian ini rata-rata mutmainah sudah. Nah, mutmainah ini jiwanya tenang. Adapun qatirun nafsi di sini, yang bisikan hati di sini, hati yang diri yang masih ada hawa nafsu. Kayak pian ini dibawahi melacur ke mana Bib? Ke kilometer 18 ke Bib? Berapa Bib? Nah, enggak ada yang mau lagi di sini. Joli paloi nang hakon. Namut mainah dah kita. Nanti naik lagi pian pembelajaran ini menaikkan pian ke tingkat rodiah, ridho dengan ketentuan Allah sampai pian mendapatkan mardiyah berapa dah? 4, 5, 6 dah tuh sampai 7 meninggal dunia insyaallah pian kamilah. Nah, 2 bisikan qatirun nafsi wa qatirus setan. Ditanyakan bisikan nafsun itu bisikan diri itu apa saja? Tergantung kualitas nafsun kita di mana di antara 7 tadi. Yang ketiga wasahlis qatirur ruh. Selain diri kita bisa membisikkan kepada kita, setan bisa membisikkan kepada kita. Perbedaan bisikan setan dan ruh itu sudah tahu kita. Ada lagi namanya bisikan ruh. Hampir sama bisikan ruh itu dengan bisikan yang keempat namanya bisikan malaikat, qatirul malak. Yardani bil haqi wa ta'ati lillahi azza wa jalla. Kedua-duanya menginginkan untuk agar kita taat kepada Allah, Allah dan Rasulnya. Jadi bisikan malaikat maupun bisikan ruh yang ada pada diri kita, jadi kecenderungannya adalah selalu untuk taat kepada Allah. Jadi ada 2 bisikan supaya taat kepada Allah, ada lagi 2 bisikan yaitu dari diri dan setan supaya kita tidak taat kepada Allah dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. 4 qatir. 4 dah qatir. Wa ma yakunu akibatahu salamatud dunya wal akhirah wa ma yuaffiqul ilmu. Maka semua itu dari 2 bisikan ini, bisikan malaikat dan bisikan ruh, itu adalah menyelamatkan kita daripada siksa dunia dan siksa akhirat bila kita mengikutinya.
wahuma mahmudan. Kedua-duanya itu bisikan yang terpuji namanya. Sadang dah bawa sholat malam kah sekali-sekali 2 rakaat. Nah itu kemungkinan 2 hal, bisa bisikan malaikat, bisa bisikan ruh yang ada pada diri kita. Ya kan? Dari 6 bisikan, 2 bisikan malaikat dan bisikan ruh pada diri kita. Kenapa jadi dikatakan oleh saya bisikan ruh? Karena ruh kita itu selalu menghajatkan kita kembali ke watonal asli, ke watonul asli, negeri asal kita, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu pekerjaannya, pribadinya memuji Allah. Pribadi Nur Muhammad itu mengabdi kepada Allah, taat kepada Allah. Ruh kita tuh berharap berbulik ke situ. Cuma yang namanya nafsan diri kita ini macal, ya kah? Bisa ya nanti lupa lagi, ya kah? Nah lalu lalai kita, gopil kita lalai. Inilah nafsan. Jadi apa namanya diri itu? Nah, ulun gambarkan terakhir supaya terpakaian orang, nah maslahat orang. Nah gambar diri. Sumatlah dikit ya. Nafsan diri itu apa? Nah ada pertanyaan gitu lah. Diri itu apa? Parama. Nah diri itu apa? Nah udah. Nah diri itu disebut dengan nafsun. Nah nafsun, diri, atau disebut dengan jiwa. Ya kelak. Nafsun, diri atau jiwa. Misalnya firman Tuhan, kullu nafsin ma kasabat. Tiap-tiap diri atas apa yang diusahakannya. Kullu nafsin ma kasabat. Atau yang biasa sering baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat, ya kah? Nah, itu artinya diri itu, nafsun di situ diri, dan terhadap diri atas apa yang diusahakannya. Nah, kalau pian pernah baca amanah Rasul, nah, seseorang tidak dituntut Allah kecuali atas apa kesanggupannya. Ah, itu tuntutan Allah kepada nafsun. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Itu nafsun yang dituntut Allah tuh, wahai sekalian diri. Jadi nafsun tunjangan diri. Nah, diri kita, orang mengenal diri kita ini terdiri dari 7 macam kualitas. Kenapa dia ada? Nah, pertanyaannya kenapa dia ada? Dia itu, ini roh pian sudah diciptakan di Lauh Mahfuz. Karena ada jasad, jisim, jismun, kenapa nama? Jisim ini jasad namanya. Bercampurnya ruh dan jasad pian, iyalah. Bertemunya antara jasad dan ruh pian, timbullah nafsun. Nafsun ini adalah di diri jiwa. Makanya pian ditanya setelah kelahiran pian, bukan ditanya sebelum kelahiran pian. Iyalah, apa yang kau perbuat selama kamu hidup. Nah, itu berarti pertanyaan kepada diri. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap diri, tiap-tiap jiwa, tiap-tiap diri za'iqatul maut, pasti mati. Nah, ini diri ini akibat percampuran ruh dan jasad. Bila pian meninggal dunia, jasad pian masuk ke dalam kubur. Habis dimakan ulat, mun kawa kada dimakan ulat lah. Mun kawa tidak dimakan ulat, tidak dimakan apa? Ada rahasianya, semalam sudah dipadahkan kelak. Nah, mun kada ingat, kena pulang disampaikan. Kebanyakan disampaikan. Nah, ruh dan jasad bersatu jadi nafsun. Bila pian kembali ke alam barzah, di alam barzah itu siapa yang ada? Nih nafsun pian di alam barzah. Nah, barzah.
barjakun. Nah, barjakun, barjah. Nah, kayak itu tulisan barjakun. Di dalam Al-Qur'an juga barjakun ila yaumi yub'atsun. Kalian akan berada di barjah. Barjah itu dinding antara dunia dan akhirat. Dinding suatu tempat antara manjilatun baina manjilatain, satu tempat di antara dua tempat, yaitu dunia dan akhirat, namanya barjah. Nafsun pian di sini. Makanya bila kita ke kubur tuh, ya kah, kita membacakan, menghadiahkan surah Fatihah kah, surah Yasin kita hadiahkan, ya kah? Nah, yang kita maksudkan adalah barjah ini adalah nafsun, sehingga dia bisa mendapatkan kenikmatan, bisa tidak mendapat, bisa juga mendapat siksa. Supaya jangan disiksa, kita doakan orang tua kita, ya kah? Nah, sampai akhirat kena ginilah waktunya ada cukup. Kita nanti lagi kita bahaslah di waktu lain. Nah, jadi sehingga ada istilah qatirul ruh dan qatirul malak. Nah, ruh kita ini tadi, nah, mengajak terus lo nafsun supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena cara itulah yang bisa selamat di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.